balik lagi sama aku Riri. Kali ini aku mau bahas mengenai masalah tidur pada anak. Kenapa sih tidur itu penting? Tidur itu sama pentingnya sebenarnya dengan makanan. Karena apa? Pada saat tidur itu terjadi yang namanya proses perbaruan, baik itu fisik maupun psikis otak kita. Dan kenapa tidur untuk anak itu penting? Karena di malam hari keluar yang namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk anak nantinya bisa mencapai potensi tinggi idealnya. Nah, gimana caranya supaya bisa seperti itu? Simak terus video ini sampai habis ya. Kenapa kita menganjurkan tidur malam itu paling lama jam 8 atau jam 9? Karena menurut grafik yang aku tampilkan di samping sini itu kelihatan kan kalau seandainya si faktor hormon pertumbuhan tadi itu muncul di antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Nah, kalau seandainya hormon pertumbuhan muncul jam segitu, itu kan dia itu baru akan muncul ketika si anak lagi fase tidur yang benar-benar nyenyak. Dalam artian menuju dari tidur yang jam 8 sampai tidur yang nyenyak banget itu kita membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam. Jadi apa? Jadi memang anak itu harus tidur jam 8 sehingga nanti diharapkan pada saat hormon pertumbuhan lagi tinggi-tingginya mulai jam 11 sampai jam 2 itu si anak itu udah dalam fase yang tidur dalam gitu. Dia udah benar-benar nyenyak. Jadi hormonnya juga optimal bekerja di tubuh si anak. Dok, gimana nih dok? Anakku bayi baru lahir ini sering banget tidur, bahkan terkadang tidurnya itu jadi terbalik jamnya, dimana kalau malam-malam dia malah bangun, kalau pagi-pagi dia malah tidur gitu kan. Nah, kenapa demikian? Karena yang pertama ibu perlu tahu kalau seandainya bayi baru lahir itu dia memang belum kenal gitu yang namanya konsep pagi, siang, malam, itu belum tahu. Kemudian dia memang akan bangun ketika dia udah merasa lapar, kemudian dia akan tidur ketika dia udah merasa kenyang gitu. Pokoknya untuk anak yang baru banget lahir itu kan ketutup, nggak bisa dibuka. Sini, sama bunda. Jadi untuk anak-anak yang baru lahir itu memang 3 bulan pertama seperti itu. Ibu harus mengajarkan kepada si anak kapan waktu pagi, kapan waktu malam. Jadi caranya adalah ketika pagi, siang, sore itu anak-anak ditaruh di luar kamar. Jadi kamar tidur itu hanya dipakai untuk tidur aja, jangan aktivitas yang lain. Jadi si anak tahu kalau seandainya berarti pagi, siang, sore itu di luar kamar, itu waktunya untuk main-main atau kena cahaya matahari. Dia tahu kalau itu artinya pagi. Dan ketika malam hari itu anak langsung dimasukkan ke kamar dan lampu kamar itu diredupkan atau dimatikan. Jadi anak itu akan punya jam biologis tubuhnya sendiri. Kemudian ada kebalikannya. Yang tadi kan kalau si anaknya itu malamnya malah bangun ya. Nah, ini ada yang anaknya itu malam-malam malah tidur aja, nggak menyusu gitu. Itu gimana dok? Harus dibangunkan atau enggak? Nah, sebenarnya ini tergantung lagi ya Bu, tergantung kondisi anaknya. Apakah anaknya ibu yang pertama kondisinya prematur? Apakah berat badannya cukup atau enggak gitu kan? Kemudian memang beberapa dokter juga menyarankan disusui secara atau minimal ya disodorin lah setiap 2 atau 3 jam sekali. Itu karena apa? Karena kita kan mau si anak itu cukup cairan tubuhnya gitu kan. Nah, ketika apa si anak bisa nggak usah dibangunkan walaupun dia belum menyusu? Ketika si anaknya itu berat badannya memang cukup, ketika si anak udah lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan. Kalau seandainya memang dia malam hari nggak terbangun ya udah nggak apa-apa, biar aja tidurnya. Dan kalau seandainya anaknya memang usianya udah di atas 1 tahun, kemudian dia nggak bangun-bangun ya nggak apa-apa. Memang anak di atas 1 tahun itu biasanya terbangun di malam hari 1 sampai 2 kali aja sih untuk menyusu gitu. Jadi semakin bertambah usia memang terbangun di malam harinya akan semakin kecil. Dan mumpung si anaknya masih bayi, itu bisa diajarkan untuk yang namanya punya kebiasaan sebelum tidur. Kebiasaan sebelum tidur itu gimana sih dok? Bisa aja yang pertama bisa didongengin dulu, atau kedua bisa cuci kaki, lap-lap badan, atau bisa ganti baju tidur. Kemudian yang namanya tempat tidur itu tidak ada mainan apapun, tidak ada barang-barang apapun yang bisa dimainkan anak. Semisal anak bangun tengah malam,
Kemudian kamar tidur hanya dipakai untuk tidur, bukan untuk kegiatan aktivitas harian main-main gitu, jangan. Suasana tidurnya itu memang suasana yang dibangun untuk tidur, nyaman gitu. Spraynya nyaman, suhu kamarnya nggak kepanasan, nggak kedinginan, kemudian lampunya itu tadi cahayanya redup atau dimatikan. Nah, ada juga pertanyaan terkait ini, masalah kebiasaan anak sebelum tidur gitu kan. Jadi Bu, yang namanya anak itu sebelum tidur, menuju dia tidur, itu kita sebut dengan jatuh tidur. Nah, normalnya dan umumnya itu untuk ke kondisi jatuh tidur itu butuh waktu 30 menit. Nah, kebiasaan yang sering dilakukan itu apa? Biasanya kan harus digendong, harus diayun, maunya nenen dulu, maunya mentil dulu, dan lain sebagainya. Itu apa? Gimana cara mengatasinya? Itu kan masalah kebiasaan aja. Jadi dari kecil itu terbiasa apa? Nah, caranya gimana caranya? Caranya ya harus memang dirubah gitu. Dirubahnya itu nggak bisa dalam waktu sekejap gitu. Dan misalnya lagi, kalau nenen tadi ya, jadi kalau dia terbiasa nenen memang harus dibantu sama orang lain. Berarti kan jangan ada ibunya di kamar situ. Kalau ibu mau berhentiin anaknya untuk nenen gitu kan. Kebiasaan nenen sebelum tidur itu. Jadi ibu harus keluar dari kamar, harus bekerja sama suami atau sama ibu yang ngebantuin di rumah gitu atau gimana, supaya kebiasaan anak itu teralihkan ke yang lain. Makanya lebih baik jangan ke objek yang hidup gitu, kayak misalnya mentilin hidung gitu. Jadi kalau nggak ada hidung mamanya, dia nggak bisa tidur. Nah, itu susah gitu, susah untuk diganti atau susah untuk diadaptasikan ke anaknya lagi gitu. Nah, intinya si anak itu harus diajarkan cara-cara menuju jatuh tidur itu yang bervariasi. Dan kalau bisa jangan ke benda hidup gitu, jadi harus ke benda mati aja. Misalnya bisa ke guling, bisa ke selimut, dan itu jangan hanya ke satu barang aja. Jadi kayak misalnya dia kalau nggak ada bantal yang ini, dia bener-bener nggak bisa tidur. Kalau pas bantal itu di laundry atau diapain, dia nggak bisa tidur. Nah, itu yang susah kan, nanti kita akan kerepotan sendiri. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang menanyakan, dok, sebenarnya anak saya itu dia tidurnya cepat jam 7, tapi dia biasanya bangun lagi tuh dok jam 12 malam. Ntar baru tidur lagi jam 3 paginya atau jam 4 paginya malah dia baru tidur lagi. Jadi tengah malam tuh sepanjang malam dia kebangun gitu. Terus saya tanya lagi dong, loh kenapa tuh Bu kira-kira bisa kayak gitu? Ada ibu kasih mainan nggak? Atau ibu ajak main? Atau ibu ajak ngobrol? Ternyata memang iya. Jadi pada saat si anak bangun, normal memang. Si anak itu bisa kebangun memang. Tapi yang dikatakan normal atau wajar itu kalau seandainya si anaknya kebangun itu di bawah 30 menit. Dan itu nanti si anak juga akan bisa tidur sendiri. Dan itu dia akan melatih dirinya sendiri, atau yang kita sebut dengan namanya self-soothing. Self-soothing itu istilahnya gimana si anak caranya untuk bisa menenangkan dirinya sendiri untuk tidur kembali gitu. Jadi ketika anak bangun, ya udah kita biarin aja, nggak usah kita ganggu-ganggu, nggak usah kita ajak ngobrol, apalagi ajak main, dikasih mainan segala macam, nggak usah, biar aja. Kita pura-pura tidur, bisa sambil kita pantau, tapi kita sambil tiduran aja tetap. Jadi dia tahu kalau memang di malam hari itu adalah waktunya untuk tidur, bukan untuk main begitu. Kadang juga ada anak-anak yang baru tidur sebentar nih dok, tapi baru sebentar dia udah kebangun dok. Gimana nih dok? Padahal dia umurnya udah mau 1 tahun. Nah, kemungkinan besar kalau yang baru yang kayak gini-gini nih kasusnya, kebanyakan apa? Kebanyakan makannya belum kenyang Bu. Jadi bisa jadi ini salah satu faktornya. Ketika sebelum tidur dia makannya belum kenyang, jadi masih nyariin susu atau masih kebangun lah, belum lelap gitu istilahnya. Jadi apa? Makanya itu penting makan dulu sebelum tidur, dan waktu makan itu jangan terlalu mepet juga sama jam tidur anak. Maksimal banget itu 1 jam sebelum tidur harus sudah selesai makan gitu. Karena apa? Karena ketika kita lagi makan, proses
makanan dicerna itu di saluran pencernaan itu kan membutuhkan waktu kerja dari saluran cerna, itu juga bikin tidur kita nanti jadi nggak enak, jadi susah tidur juga. Nah, kemudian yang paling banyak juga, gimana nih dok, anaknya udah besar, udah nggak bisa lagi diatur, dia insomnia, susah banget. Siang-siang dia tidur sepanjang siang, malam dia bangun sepanjang malam. Nah, ini bisa dikatakan udah salah plot jadwal tidurnya. Jadi cara yang terbaik adalah memang ibu harus membenarkan jadwal tidurnya. Jadi gimana caranya? Kurangi jam tidur di siang hari, kemudian bangun di waktu yang sama dan tidur di waktu yang sama. Kayak tadi saya bilang, jadi kan harus dibangunin. Mau dia marah, mau dia apa, jam 7 pagi, pokoknya dia harus dibangunin. Kita mau bentuk lagi jam biologis tubuhnya supaya jam 7 itu waktunya bangun. Nah, nanti waktu di malam hari jam 8 tuh waktunya tidur gitu. Nah, caranya gimana lagi nih dok, supaya dia bisa tidur atau supaya dia mau tidur di jam 8 malam itu? Caranya adalah tidur di siang harinya itu jangan terlalu sore. Jadi kalau anaknya tidurnya misalnya tidur siangnya itu jam 2, jam 4 paling banter udah dibangunin. Kenapa? Karena kalau seandainya misalnya jam 6 anaknya baru bangun, itu kan masih seger dong, baru bangun tidur. Sedangkan dia baru bangun tidur jam 6, misalnya habis itu makan, kita suruh tidur jam 8, dia nggak bakalan bisa bu. Karena apa? Karena energinya masih banyak. Jadi harus dibangunkan sore, tidur siang itu harus dibangunkan maksimal banget jam 4 sore. Jadi dia masih ada waktu sekitar 4 jam, dari jam 4 sore ke jam 8 malam untuk tidur kembali gitu. Terus kalau seandainya misalnya kondisi ini udah terjadi lebih dari 1 bulan, gangguan tidurnya ini, berarti itu, dan ibu misalnya udah menerapkan tadi saran-saran yang sebelumnya aku bilang nih, terus kondisi gangguan tidurnya masih terjadi lebih dari 1 bulan, ibu nggak tahu apakah itu karena masalah waktu tidurnya, jadwal tidurnya, apakah karena makan, atau mungkin kita curiga jangan-jangan ada kelainan atau penyakit lain, si anaknya itu jadi nggak nyenyak tidurnya. Itu harus dikonsultasikan secara langsung ke dokter anaknya gitu bu. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut ya bu, karena kita kan pengen perkembangan anak kita yang maksimal, perkembangan tumbuh kembangnya itu optimal. Jadi tidur malamnya juga harus diperbaiki ya bu. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. See you on my next video. Bye bye.